Magical Bromo. Itulah kesan yang kurasakan. Keindahan sunrise, pemandangan menakjubkan kaldera Tengger dengan lautan pasirnya telah mengantarku kepada beberapa jawaban yang kucari. Bromo bagiku bagaikan dunia yang lain. Sebuah dunia di mana perkataan puitis sekalipun takkan sanggup menggambarkan keindahannya. Dan tujuan terakhirku menyelami sisi keindahan Bromo adalah kaldera Gunung Suci warga Tengger dengan keelokan abadinya yang bernama Bromo. Itulah jalur pendakian menuju Kawah Bromo. Sebelum kita menuju ke kawah, bonusnya saya harus melewati ratusan anak tangga itu dulu. Semoga dengkul saya masih aman dan kuat. Dari puri luhur Poten, wajah asli Gunung Bromo kian nampak terlihat jelas. Dari kejauhan, Gunung Bromo terlihat sangar dan gersang. Seluruh tubuhnya nyaris tertutup oleh pasir. Pemandangan itu bagiku jelas terkesan mengintimidasi. Urat-urat kakinya yang begitu kekar dengan posisi saling silang seolah mengisyaratkan betapa besarnya kekuatan yang sedang ia tahan. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif di Jawa Timur bertipe kerucut bara dengan ketinggian 2.329 mdpl. Gunung Bromo berada di 4 kabupaten, yakni Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Lokasi Gunung Bromo sendiri berada di dalam kaldera Tengger bersama 4 kerucut anak Gunung Bromo purba, yaitu Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Widodaren, dan Gunung Watangen. Dalam sejarahnya, Gunung Bromo tercatat beberapa kali mengalami letusan. Letusan pertama tercatat pada tahun 1804 dan yang terakhir pada tahun 2019. Nama Bromo berasal dari nama Brahma atau dewa utama dalam agama Hindu. Bagi warga suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setahun sekali, masyarakat Tengger selalu mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo. Upacara adat masyarakat suku Tengger itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Sang Hyang Widi, sekaligus meminta berkah dan menjauhkan dari segala malapetaka. Dan kini saatnya aku mendaki Gunung Bromo, gunung suci yang berada di dalam kaldera Gunung Tengger. Akhirnya saya sudah sampai di kaki Gunung Bromo.
Dan di sana kawahnya masih cukup jauh, jadi kita masih perlu berjalan dengan jarak yang cukup panjang. Kita akan langsung ke sana melihat kemegahan dari Kawah Bromo. Perjalanan menuju Kawah Bromo kumulai dari Pura Luhur Poten. Gunung Bromo sekilas memang tak begitu tinggi. Namun bagi yang tak pernah mendaki, ya lumayan cukup melelahkan juga. Perjalanan menuju Kawah Bromo tak se-ekstrim jalur pendakian gunung lainnya, karena Bromo merupakan salah satu gunung wisata. Jadi bisa dipastikan, semua orang bisa menikmati Kawah Gunung Bromo. Untuk mencapai tangga di ujung sana, kami harus menjejaki pasir berkemiringan antara 25 hingga 35 derajat. Meski tak begitu panjang, pasir gemburnya jelas menambah beban pada urat-urat kakiku ketika berjalan. Itulah jalur pendakian menuju Kawah Bromo. Masih cukup jauh untuk naik ke atas, tapi di atas ada tangga yang bisa kita naiki. Nah, butuh juga stamina yang fit dan juga tenaga ekstra untuk mendaki ke atas kawah. Sekarang saatnya kita mendaki. Nafas kembang kempis yang masih saja kuhela memaksaku sesekali mengambil jeda. Ketika langkah kakiku mulai melambat saat mendaki, irama alam terasa lebih santai. Kunikmati suasana yang sangat tenang ini dengan mencoba menyelaraskan ritme alam. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, ku ayunkan kaki ini untuk menggapai puncak. Nah, inilah jalur pemisah pendakian menuju Kawah Bromo. Kalau yang sebelah sini, ini untuk jalur kuda. Nah, kalau saya, jalurnya sebelah sini. Jadi kita akan langsung lanjutkan pendakian ke atas. Let's go! Mendaki gunung bagiku bukanlah untuk menaklukkannya. Mendaki gunung bagiku adalah untuk mencari jawaban dari kebesaran Sang Maha Pencipta. Di titik inilah ku benar-benar diuji. Belajar melampaui titik kesabaran, rasa lelah, udara yang dingin, serta oksigen yang menipis. Dari sinilah ku mulai tersadar bahwa pendakian yang dilalui bukan hanya tentang menaklukkan alam yang liar, tapi lebih kepada menaklukkan ego diri sendiri. Dan tak terasa, langkah kakiku kini telah mengantarkan tubuhku ke mulut anak tangga menuju Kawah Bromo.
Setelah melalui jalur pendakian yang cukup melelahkan dan juga menguras dengkul, nah di atas ini kita sudah dekat sama ratusan anak tangga. Sebelum kita menuju ke kawah, bonusnya saya harus melewati ratusan anak tangga itu dulu. Semoga dengkul saya masih aman dan kuat. Yuk. Di hadapanku kini terbentang 250 anak tangga. Jumlah anak tangga ini pun diyakini berbeda-beda. Ada yang menyebut 240, 250, bahkan 260 anak tangga. Perbedaan jumlah anak tangga ini kemudian besar terjadi karena medan dengan kemiringan 45 derajat yang membuat wisatawan cepat dilanda kelelahan dan hilang fokus. Namun warga Tengger meyakini inilah kesakralan dari Gunung Bromo. Terlepas dari perdebatan itu, ku terus menapaki setiap anak tangga yang telah ada sejak tahun 1901 silam. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai di puncak, di mana Jaya Kusuma, anak ke-25 pasangan Roro Anteng dan Joko Seger, mengorbankan dirinya demi keselamatan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, dan seluruh masyarakat Tengger. Dan tak terasa, langkah kakiku kini berada di pijakan terakhir anak tangga. Setelah melewati waktu kurang lebih 30 menit pendakian, akhirnya saya sampai juga di anak tangga terakhir. Di sini sudah mulai tercium bau belerang dan juga sudah mulai kedengar suara gemuruh sepertinya ini dari kaldera Gunung Bromo. Kita langsung lihat saja ke sana.
Di hadapanku kini terbentang sebuah ceruk besar melingkar, tempat berkumpulnya jutaan liter cairan sulfur di bawahnya. Dan inilah kaldera dari Gunung Bromo. Ketika ku berada di atas kaldera Bromo, ku merasa berpijak tanpa naungan, di mana kepalaku langsung menghadap langit biru. Bibir kaldera dengan jurang yang sangat dalam seakan menyiratkan jejak amarahnya yang telah lalu. Bulatan rongga tepat di tengah kawahnya masih menyimpan berjuta energi yang kapanpun siap dilepaskan ke muka bumi. Dari dalam lubang kawah itu, Bromo terus mengeluarkan kepulan asap putih dan suara gemuruh. Tanpa tersadar, bulu kuduku langsung bergidik ngeri. Akhirnya saya sampai di atas kawah Gunung Bromo yang menjadi legenda bagi warga suku Tengger. Di sini benar-benar terasa kencang angin menerpa tubuh saya. Selain itu, bau belerang juga terasa sangat menyengat. Terus juga kepulan asap di sini cukup membuat mata saya perih. Bromo laksana sebuah zikir yang maha dahsyat. Menggelora dari dasar kawah yang sangat dalam, yang seolah mengingatkan kita semua betapa pedih siksa neraka.
Di balik semua kelebihan dan keindahan yang kurasakan di puncak Bromo, di saat itu pula ku menemukan luasnya kekuasaan Sang Pencipta. Ku tersadar bahwa diriku merasa begitu sangat kecil, hanya menikmati mahakarya yang begitu sempurna. Dan akhirnya, ku menemukan semua jawaban atas pertanyaanku selama ini. Di mana berbagi waktu dengan alam ternyata membawaku untuk selalu berucap syukur atas satu keindahan mahakarya Tuhan yang Maha Agung. Sungguh, apa yang engkau perlihatkan tentang keindahan Bromo adalah kebenaran yang datang darimu, ya Rob.